Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa iman kekristenan bukan dongeng, iman kekristenan bukan isapan jempol. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar apa yang kita imani. Di dunia ini begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka pernah menganalisa, apakah mereka pernah menguji iman mereka itu? Artinya maksudnya objek dari iman mereka itu. Apakah benar-benar apa yang mereka percayai merupakan kebenaran mutlak? Ataukah apa yang mereka percayai adalah satu propaganda? Saudara, ada orang-orang yang hidup di zaman yang lalu. Bisa saja mereka menuliskan sesuatu, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu adalah untuk kepentingan diri mereka, supaya mereka dihargai, supaya mereka diuntungkan melalui tulisan itu. Lalu kemudian melalui tulisan-tulisan itu akhirnya mereka dihormati, mereka dihargai. Dan akhirnya tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, akhirnya orang tersebut didewakan dan diimani. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana dengan iman yang ada di zaman ini? Apa yang diimani di zaman ini? Apakah apa yang diimani itu benar-benar bisa diuji secara objektif? Atau dengan kata lain, beranikah orang-orang beriman itu dengan terbuka menguji dan membongkar apa yang mereka imani, oknum yang mereka imani, dan sebagainya dan sebagainya. Saya bangga sebagai orang Kristen saudara. Kekristenan siap diuji dari sisi manapun. Saya bangga menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus karena kisah Injil itu bisa diuji. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua siap diuji. Dan memang benar-benar terbukti kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada kaitan yang begitu eratnya, ada progresivitas yang indah di sana, sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menubuatkan secara progres kepada umatnya, sehingga semuanya ada benang merah. Semuanya ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, pernahkah saudara merenungkan apa yang saudara imani?
Saudara percaya, sebagai orang Kristen, saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara pernah benar-benar secara objektif menguji apa yang saudara imani? Apakah saudara pernah berpikir apakah apa yang saudara imani ini benar-benar kebenaran, atau saudara hanya ikut-ikutan? Saya rindu hari ini kita belajar, saudara, dengan harapan melalui belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara benar-benar memahami kebenaran apa yang saudara percayai. Dan saya rindu saudara menyaksikan, berkomentar apa yang saudara alami hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Apa yang pemahaman baru yang saudara terima melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya tentang keobjektifan iman kepada Yesus, bahwa iman kepada Yesus adalah kebenaran mutlak, bukan isapan jempol, kata Petrus. Di ayat 16 itu dia berkata, saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, tapi itu fakta, itu kenyataan, itu real, itu objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan banyak orang yang akan kecewa, saudara. Akan banyak orang yang akan menyesal atas imannya selama dia hidup di dunia, karena dia begitu kuat mengimani sesuatu yang salah, begitu kuat mengimani sesuatu yang sesat. Bahkan ada yang rela mati untuk kesesatan, rela mati untuk kesalahan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Tetapi dengar hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, apa yang saudara percayai itu bukan dongeng, kata Petrus. Apa yang saudara percaya itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu fakta dan itu kebenaran. Yesus Tuhan itu adalah kebenaran. Itu fakta. Karena hanya Dia yang pernah turun dari sorga, Dia yang mati di kayu salib, dan Dia yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang pernah bangkit dari kematian, Lazarus misalnya.
Dan mungkin dari cerita-cerita, mungkin banyak pernah kita dengar ada orang yang pernah mati suri dan kemudian bangkit lagi. Ya, bisa saja. Tapi semua orang yang bangkit itu mati lagi karena memang mereka manusia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia turun dari sorga dan kemudian dia mati untuk saya dan saudara. Tetapi dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Tapi dia bangkit dalam tubuh yang baru karena memang dia adalah Tuhan. Jadi dia Tuhan, itu fakta, itu kebenaran. Apa yang kupercayai hari ini adalah kebenaran, itu sebabnya aku bangga menjadi pengikut Kristus. Karena yang kupercayai bukan dongeng, yang kupercayai bukan isapan jempol, tetapi yang kupercayai adalah fakta dan kebenaran. Dan saudara, itu yang ditegaskan oleh Petrus, bahwa Injil atau iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan ada 3 alasan yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Injil atau iman kepada Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat 16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Itu adalah kebenaran. Itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Dan Petrus memberi 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kita percayai adalah benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Dia melihat keilahian Yesus. Itu bukti pertama. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Pertanyaannya hari ini, untuk sesuatu yang dipercayai, iman di dunia ini begitu banyak. Untuk sesuatu yang dipercayai itu, adakah saksi mata di sana? Ketika seorang nabi berkata dia nabi, adakah saksi mata yang benar-benar membuktikan dia nabi? Yesus tidak hanya mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa dan dia adalah satu, tetapi ada saksi mata, yaitu Petrus dan murid-muridnya. Mereka adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, kalau apa yang dikatakan Petrus adalah kebohongan, dan dia sadar itu kebohongan, dia tidak akan rela mati, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Petrus mati? Petrus mati sebagai syahid. Sejarah mencatat bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Itu sebabnya dia minta supaya kepalanya ke bawah dan dia mati sebagai syahid, saudara. Artinya apa? Dia mati, dia rela mati untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa iman kita benar, saudara. Dengar, hari ini misalnya, kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu kemudian saudara berkata, tadi saya melihat ada emas sebesar kepala kerbau, saudara bilang, saya lihat itu di sana, dan saudara berbohong. Lalu kemudian ada ancaman kepada saudara, pisau sudah di leher saudara, dan kemudian pertanyaan itu berkata, benar atau tidak? Kalau saudara sadar itu kebohongan, saudara tahu bahwa saudara bohong, secara cepat saudara akan berkata, saya berbohong. Saudara tidak akan mau mati untuk kebohongan. Dan tidak ada orang di dunia ini mau mati hanya demi kebohongan, kalau dia benar-benar sadar itu kebohongan. Ya, memang ada banyak orang yang mati karena dibohongi. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mau bunuh diri, kamu mau mati untuk ini, kamu akan dapatkan ini dan sebagainya. Dia akhirnya mau mati, kenapa? Karena dibohongi. Tapi kalau dia tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tahu itu kebohongan,
Dia tidak akan mau mati untuk itu, bahkan bela-belain untuk matinya dengan kepala ke bawah, saudara. Tapi kenapa Petrus rela mati untuk apa yang dia imani? Karena apa yang dia imani itu adalah apa yang dia lihat dan saksikan sendiri. Dia berkata, kami adalah saksi mata. Ada bukti yang nyata sehingga dia rela mati untuk itu. Itu bukti pertama, saudara, bahwa iman kita, iman kekristenan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan dongeng, tapi itu fakta, dan ada saksi mata yang rela mati untuk itu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian bukti yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus, saudara, bahwa iman kita adalah kebenaran dan fakta, itu ada di ayat yang ke-19, di mana dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, yang kedua, Petrus menegaskan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Firman yang disampaikan para nabi maksudnya apa? Perjanjian lama. Artinya apa? Bahwa setelah melihat semua peristiwa itu, kemudian Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan menyaksikan bahwa ternyata perjanjian lama itu digenapi. Itu bukti iman kekristenan kita fakta dan bukan isapan jempol, bukan dongeng, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis itu digenapi. Misalnya di dalam Yesaya pasal 52, 53, di sana dijelaskan tentang penderitaan Yesus, dinubuatkan di sana bahwa Yesus akan mati, bahwa akan ada orang yang berkorban, ada juru selamat yang akan menggantikan manusia. Dia rela menderita, rupanya tidak seperti manusia lagi dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di sana, dan ratusan tahun kemudian digenapi. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita imani itu benar dan fakta. Karena memang Tuhan sudah mewahyukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya sudah diurutkan oleh Tuhan. Bahkan yang belum terjadi pun dia sudah nubuatkan. Salah satunya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya, di mana itu dinubuatkan kalau tidak salah sekitar 700 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kuimani hari ini fakta dan benar, karena benar-benar Tuhan yang mengatur itu semua. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian digenapi. Itu yang dikatakan oleh Petrus, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa apa yang kami imani bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ternyata perjanjian lama itu digenapi. Saudara, hari ini dengar apa yang saudara imani dalam Yesus Kristus. Itu bukan dongeng. Karena kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan melihat segala sesuatu yang belum terjadi seringkali sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya waktu demi waktu terjadi. Waktu demi waktu terjadi. Waktu demi waktu terjadi. Dan dengar, saudara, di akhir zaman ini, ke depan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dengar, apa yang saudara percaya bukan dongeng. Apa yang saudara percayai adalah benar-benar iman yang benar. Itu sebabnya jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena hari ini kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dalam iman yang benar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 20. Alasan ketiga bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang benar. Ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukti yang ketiga, saudara, ada Roh Allah yang bekerja dalam iman kekristenan. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ada benang merah?
ada keterkaitan, digenapi. Kenapa saudara? Karena memang semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Roh Kuduslah yang mewahyukan. Dia adalah Roh Allah, sehingga semuanya ada keterkaitan. Itu sebabnya Petrus berkata, iman kekristenan kita bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kembali kita belajar bahwa iman kita adalah kebenaran. Sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita ada pada iman yang benar. Alasannya apa saudara? Karena ada saksi mata atas apa yang kita imani. Dan saksi mata itu bahkan rela mati karena memang dia menyaksikan kebenaran. Dan yang kedua, terbukti perjanjian lama itu digenapi. Nubuat-nubuatan firman Tuhan itu yang sebelumnya sudah dicatat, diwahyukan, ternyata digenapi. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan wahyu Tuhan. Dan kemudian juga terbukti bahwa Roh Kudus yang bekerja, karena ada keterkaitan dari semuanya. Jadi semuanya persis terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, banggalah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen. Bangga dan bersyukurlah punya iman yang benar, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah berpaling dari iman saudara, karena iman kita adalah kebenaran. Jalani hidup saudara terus dalam iman. Hari ini pun jalani segala aktivitas saudara terus dalam iman. Tetap kuat dan semakin kuat dalam iman. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk tetap kuat dalam iman. Karena iman kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah iman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita.
Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya
mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat,
Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.